warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Aisyah Syahira dari kelas 3A SD 007 Nunukan akan memperkenalkan salah satu produk unggulan di Kabupaten Nunukan yang kita cintai. Mau tahu teman-teman? Minyak goreng yang saya pegang ini berasal dari buah sawit loh. Pasti sudah tahu semua. Pesan Aisyah, cintailah produk-produk Indonesia, tapi jangan mahal ya kalau dijual di Nunukan, agar tidak kalah saing dengan produk sebelah. Untuk menjadi bahan makanan seperti ini, melalui proses pengolahan teknologi pangan, dan kita di Nunukan telah banyak berdiri dan beroperasi pabrik pengolahan kelapa sawit. Di antaranya yang Aisyah ketahui, PT Nunukan Sawit Mas di Kecamatan Lumbis, PT Permata Nusa Sejati di Kecamatan Semenggaris, PT Palem Segar Lestari di Kecamatan Sembakung, dan yang terdekat PT Sampurna Sejahtera di Kecamatan Sebatik Barat. Teman-teman bisa lihat loh di kejauhan jika melewati jalan lingkar. Dan masih banyak lagi yang Aisyah tidak sebutkan. Semua pabrik itu produksi minyak mentah atau crude palm oil, biasa disingkat CPO. CPO ini teman-teman menjadi bahan baku untuk produk hilir yang siap dikonsumsi atau digunakan seperti minyak goreng dalam kemasan yang banyak di pasaran. Teman-teman gak penasaran kah bagaimana proses menjadi minyak CPO? Yuk saksikan penjelasan Aisyah. Tahapan paling pertama adalah jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi untuk menimbang buah TBS, kernel atau inti sawit. Janjangan kosong atau bongkol sawit juga serat fiber. Teman-teman, tahukah apa itu TBS? TBS adalah singkatan dari tandan buah segar. Kenapa TBS perlu ditimbang? Untuk memastikan jumlah pasokan yang masuk ke pabrik. Karena jika stok berlebihan dan tidak segera diolah, maka kualitas buah akan turun. Namanya saja TBS, tandan buah segar. Buahnya harus segar dong sebelum diolah. Cara timbangnya yaitu ketika masuk ke pabrik bermuatan sawit, dilakukan penimbangan. Begitu pula ketika akan keluar dari pabrik dalam kondisi kosong, dilakukan penimbangan. Sehingga didapatkan berat TBS melalui selisih bobot truk bermuatan dan bobot truk tanpa muatan. Oke teman-teman, kita lanjut tahapan berikutnya, yaitu loading rem. Setelah truk buah melewati jembatan timbang, maka buah sawit dicurah di loading rem. Loading rem teman-teman adalah tempat penampungan sementara TBS sebelum diproses. Loading rem memiliki pintu hidrolik yang bisa dibuka tutup loh teman-teman. Tujuannya untuk mengatur buah yang akan dipindahkan ke stasiun sterilizer. Proses pemindahan buahnya semuanya menggunakan sistem konveyor atau ban berjalan yang digerakkan oleh motor penggerak. Tahap selanjutnya teman-teman, setelah TBS melewati loading rem, akan masuk ke stasiun sterilizer untuk melalui tahapan perebusan. Tujuan perebusan ini teman-teman, 1. Untuk memudahkan pemisahan ganjangan dengan berondolan. 2. Mensterilkan CPO. Dan 3. Untuk melunakkan berondolan. Tahukah teman-teman berondolan itu apa? Berondolan itu adalah biji-biji sawit yang telah terlepas dari bongkolnya atau janjangan. Oh iya teman-teman, sistem perebusannya bukan direbus dengan air mendidih loh, tapi menggunakan uap panas yang berasal dari stasiun boiler. Nah, stasiun boiler seperti apa ya? Yuk kita lihat. Stasiun boiler dikatakan tungkunya atau kalau di rumah biasa dianalogikan kompor. Cerobong asap yang kita lihat di kejauhan ketika berada di jalan lingkar itu berasal dari stasiun boiler loh teman-teman. Orang pabrik biasanya menyebut chimney. Boiler memproduksi uap panas yang akan disalurkan ke sterilizer atau rebusan, dan bahan bakarnya untuk menghasilkan uap panas menggunakan janjangan kosong atau bongkol sawit yang sudah tidak diolah, yang merupakan sisa proses pengolahan. Tapi sebenarnya teman-teman, bongkol sawit atau
jangan tidak sepenuhnya material sisa pengolahan loh, tapi bisa dimanfaatkan kembali menjadi pupuk tanaman sawit setelah diproses pembentukan di komposting. Selain digunakan untuk bahan bakar di tungku boiler. Nah teman-teman, uap panas yang dihasilkan oleh boiler tidak bisa tercipta loh jika tidak ada bahan bakunya. Ayo, bahan bakunya apa ya? Tentunya air dong yang menjadi bahan baku. Karena itu, air merupakan kebutuhan pokok yang harus ada ketika merencanakan pembangunan pabrik CPO. Air baku dengan pH netral dibutuhkan agar mesin-mesin pabrik tidak keropos dimakan karat. Karena itu teman-teman, setiap pabrik CPO pasti memiliki WTP atau Water Treatment Plant, semacam PDAM kalau di kota. Sudah jelas ya untuk stasiun boiler sang penyuplai uap panas. Selanjutnya kita kembali ke tahapan proses pengolahan, yaitu stasiun tracer. Tracer teman-teman merupakan tahapan kedua setelah TBS dilakukan perebusan di stasiun sterilizer. Proses tracing adalah suatu proses pelepasan brondolan dari tandannya dengan cara dibanting di dalam drum. Drum ini sistem kerjanya berputar pada porosnya untuk membanting dan merontokkan buah dari tandannya. Dari proses bantingan di tracer, maka brondolan dan janjang kosong akan terpisah, yaitu brondolan yang sudah lepas akan lewat kisi-kisi tracer dengan bantuan konveyor dibawa ke stasiun press. Sedangkan janjang kosong dengan bantuan konveyor pula dibawa ke tempat pembuangan janjang kosong. Oke teman-teman, begitulah proses pemisahan buah dari tandannya di stasiun tracer. Selanjutnya, kita menuju ke stasiun pressing. Proses pada stasiun ini merupakan proses pemisahan minyak dari ampas press. Peralatan utama pada stasiun pressing adalah digester yang berwarna silver dan screw press yang berwarna kuning. Fungsi mesin digester adalah untuk melepaskan daging buah dari nut atau inti sawit, serta melepaskan sel-sel minyak dari daging buah dengan cara mencabik, mengaduk brondolan dan melumatkan sebelum diumpan ke mesin press sehingga didapat hasil yang maksimal ketika proses pressing atau penekanan. Sedangkan fungsi mesin press adalah mengekstraksi atau menyaring minyak CPO dari daging buah yang telah dicabik di mesin digester. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke tahapan proses pengolahan berikutnya, yaitu di stasiun klarifikasi. Stasiun klarifikasi teman-teman adalah stasiun untuk melakukan proses pemisahan dan penjernihan CPO yang dihasilkan dari stasiun pressing. CPO dari proses ekstraksi masih mengandung sejumlah air, padatan, dan lumpur. Untuk mendapatkan minyak CPO yang memiliki standar mutu yang ditentukan, maka dilakukan proses penjernihan atau proses klarifikasi. Pada prinsipnya, cara kerja dari proses klarifikasi berlangsung melalui proses pengendapan berdasarkan berat, jenis, dan gaya sentrifugal. Selama proses klarifikasi atau pemurnian berlangsung, temperatur yang ideal untuk memudahkan proses pemisahan adalah 90-100 derajat Celcius. Tidak boleh terlalu panas loh teman-teman, karena akan menyebabkan mutu yang kurang baik. Sementara jika suhu terlalu rendah, maka akan menyulitkan proses pemisahan minyak. Dari hasil pemurnian atau ekstraksi di stasiun klarifikasi, minyak CPO telah berhasil diambil dan disalurkan ke tangki penampungan atau biasa disebut Oil Storage Tank atau disingkat OST. Yuk lihat bagaimana bentuk OST. Inilah bentuk OST atau tangki timbun. Oh ya teman-teman, di dasar tangki timbun dilengkapi dengan coil steam yang berfungsi untuk menghangatkan CPO. Kenapa CPO perlu dihangatkan? Karena ternyata minyak CPO dalam kondisi dingin akan cenderung kental dan sulit dialirkan. Tentunya jika sulit dialirkan, maka minyak CPO tidak bisa diangkut untuk dipasarkan, sehingga suhunya selalu dijaga dalam keadaan hangat. Satu lagi teman-teman, minyak CPO itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda loh, dan pastinya harga jualnya berbeda juga sesuai kualitas minyak CPO-nya.
Karena itu, dari proses datangnya buah akan selalu diperhatikan. Jangan sampai buah yang diproses bukan buah yang matang atau masih mentah. Dan pabrik biasanya dilengkapi dengan laboratorium. Mau tahu laboratoriumnya? Yuk kita lihat. Inilah tahapan akhir dari proses pengolahan minyak CPO. Produk siap dikirim ke pabrik hilir minyak goreng untuk diolah menjadi bahan makanan minyak goreng yang siap dikonsumsi. Waduh, Aisyah sampai lupa. Ada satu bagian yang tidak ada dalam proses pengolahan kelapa sawit, yaitu instalasi pengolahan air limbah atau disingkat IPAL. Yuk kita lihat. Bentuk IPAL-nya ada di gambar bagian bawah berupa kolam limbah yang biasanya jumlahnya akan lebih dari 5 unit loh teman-teman. Kolam limbah ini menampung air dan padatan-padatan yang mengandung minyak sehingga tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena pasti akan mencemari. Pada kolam pertama, kondisi kolamnya akan sangat kotor dan bau loh teman-teman, dan biasanya disebar bakteri untuk membantu mengurai limbah. Dan di kolam terakhir, airnya wajib bersih dari limbah dan dikasih biota untuk kontrol kualitas air loh. Caranya dengan melepaskan benih ikan seperti ikan nila yang sangat rentan mati jika kondisi air kolamnya tercemar. Dan tidak boleh biota kontrolnya ikan lele ya, karena ikan lele sangat adaptif terhadap perubahan air kolam alias ikannya tidak mati jika air tercemar. Setelah kolam terakhir dinyatakan bersih dari pencemaran, maka limpasan air kolam yang terakhir bisa dialirkan ke sungai atau dilepas ke alam. Oh ya teman-teman, pasti nanya yang di bagian atas gambar apa tuh? Gambar tersebut adalah WTP atau semacam PDAM untuk menyuplai air bersih dengan pH netral ke pabrik. Aisyah sengaja menyantingkan gambarnya untuk menunjukkan bahwa ada 2 hal pokok yang harus ada ketika akan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit, yaitu ketersediaan sumber air yang melimpah dan telah selesainya instalasi pengolahan limbah sebagai syarat dioperasikannya pabrik CPO, selain tentunya bahan baku sawitnya ya. Tadi gambaran singkat proses kelapa sawit menjadi minyak CPO. Akhirnya Aisyah mengucapkan terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat kesehatan yang telah diberikan. Terima kasih ayahku. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.